Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Simak kisah ini sampai selesai. Nabi Lut alaihissalam adalah putra saudara laki-laki Ibrahim Khalilullah yang bernama Haran. Nabi Lut alaihissalam pergi meninggalkan tempat tinggal pamannya Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah daerah yang dikenal dengan Gar-Zagar atas perintah dan izin Ibrahim. Lalu kemudian ia singgah di kota Sodom, yaitu ibu kota negeri Gar-Zagar pada saat itu. Sebuah negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang paling jahat lagi kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada penduduk Sodom dan daerah sekitarnya untuk mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Lut alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, dan mencegah mereka dari segala bentuk kemungkaran dan kekejian yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak merespon seruan Nabi Lut alaihissalam. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah, bahkan tidak seorang pun dari mereka yang mau beriman dan mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam. Apa yang dilarang dan dicegah oleh Nabi Lut alaihissalam tidak mereka hiraukan. Mereka terus melakukan kemungkaran dan kekejian. Bahkan kedurhakaan mereka semakin parah, hanyut dalam kedurjanaan dan kesesatan. Lebih dari itu, mereka justru mengusir Nabi Lut alaihissalam dari hadapan mereka. Hal ini sejalan dengan firman-Nya, maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." Quran Surat An-Naml ayat 56. Pengusiran itu merupakan reaksi keras sebagai bentuk keingkaran dan penolakan mereka terhadap seruan dan ajakan Nabi Lut alaihissalam. Mereka semakin tenggelam dalam gelimangan kedurhakaan dan kekejian, melakukan homoseksual, sodomi, menyamun, mengerjakan kemungkaran secara terbuka di dalam berbagai forum pertemuan. Mereka dengan kebiadaban dan kekejiannya itu tak ubahnya laksana binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Tidak terbesit sedikit pun di hati mereka rasa penyesalan atas keingkaran dan kekejian yang mereka lakukan. Bahkan mereka menantang Lut agar mendatangkan azab bila ia memang benar dengan seruan dan ajakannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaum tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Surat Al-Ankabut ayat 29. Mereka meminta agar segera diturunkan azab yang pedih sebagaimana yang diinginkan dan diancamkan kepada mereka. Oleh sebab itu, Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah, Tuhan semesta alam, memohon agar diberi kemenangan dalam menumpas orang-orang yang berbuat kerusakan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun jadi murka kepada mereka karena kemurkaan Lut dan segera mengabulkan permintaannya. Lalu Allah mengirimkan utusan kepadanya yang terdiri dari para malaikat. Para utusan itu terlebih dahulu datang menemui Ibrahim alaihissalam di rumahnya dan memberitahukan berita gembira akan kelahiran anaknya dari istrinya Sarah, dan mereka menyampaikan berbagai peristiwa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Az-Zariyat ayat 31-34. Setelah para malaikat tersebut
melaksanakan diskusi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para malaikat itu pergi meninggalkan Ibrahim menuju ke negeri kaum Lut. Mereka tiba di negeri itu tepat pada siang hari ketika sampai di sungai Sodom. Mereka bertemu dengan putri Nabi Lut yang sedang mengambil air minum buat keluarganya. Kemudian para malaikat itu berkata kepadanya, putri Nabi Lut itu, apakah di sini ada rumah? Ia menjawab, iya ada. Tetapi tetaplah di tempat kalian, jangan masuk dulu ke negeri ini, sehingga aku datang kepada kalian. Yang demikian itu karena ia merasa kasihan kepada mereka dari gangguan kaumnya. Para tamu utusan itu pun datang ke rumahnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan mereka kecuali anggota keluarga Lut sendiri. Kemudian istri Lut keluar rumah dan memberitahu kaumnya seraya berkata, sesungguhnya di rumah Lut ada beberapa orang laki-laki yang aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih tampan dari mereka. Mendengar berita itu, kaumnya segera datang ke rumahnya. Nabi Lut alaihissalam melarang dan mencegah kaumnya masuk ke rumah, sementara keadaan pintu rumah tertutup. Namun mereka melempari kunci dan papan pintu rumah itu. Dari balik pintu itu, Lut alaihissalam terus menasehati dan melarang mereka. Lalu kemudian Jibril alaihissalam keluar rumah menemui kaum Lut, lalu memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa mata mereka menjadi buta, tidak tersisa kelopak mata dan biji mata mereka. Bahkan bekas mata mereka pun tidak terlihat ada. Kemudian mereka kembali dengan meraba-raba dinding seraya mengancam Nabi Lut. Bahkan dengan geramnya mereka berkata, tunggu, akan kami buat perhitungan dengannya esok hari. Setelah itu para malaikat memberitahukan kabar gembira kepada Lut akan pembinasaan kaumnya yang terkutuk, yang sesaat lagi bakal terjadi setelah Nabi Lut alaihissalam pergi bersama keluarganya, yaitu kedua putrinya, dan tidak ada seorang laki-laki pun yang mengikutinya. Ada yang berpendapat bahwa istrinya juga ikut pergi bersamanya. Wallahu alam. Dan setelah matahari terbit, azab itu pun turun menimpa mereka. Jibril memporak-porandakan negeri itu dengan sayapnya. Negeri itu terdiri dari 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Dikatakan bahwa mereka berjumlah 400 jiwa, tetapi ada juga yang menyebutkan mereka berjumlah 400.000 jiwa. Penduduk kota-kota dalam negeri itu semuanya diangkat sampai ke langit, hingga para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing. Kemudian dibalik, bagian atas di bawah dan bagian bawah di atas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian mereka dihujani dengan batu-batu yang terbakar yang keras lagi kuat secara bertubi-tubi. Pada setiap batu tersebut diberikan tanda, yaitu nama orang-orang yang menjadi sasaran bidik, baik kepada orang-orang yang ada di dalam negeri itu maupun yang sedang berada di luar negeri. Ada yang berpendapat bahwa istri Nabi Lut menetap bersama kaumnya, namun ada juga yang berpendapat bahwa ia pergi bersama suaminya, Lut, dan kedua putrinya. Tetapi ketika mendengar suara keras yang menggelegar jatuh di negerinya, istri Lut menoleh kepada kaumnya dan menentang perintah Allah Ta'ala, baik perintah-perintah yang dulu maupun yang ada pada saat itu. Ia berkata, "Oh kaumku," ternyata dia juga menjadi sasaran batu yang sudah tertulis namanya. Batu itu jatuh mengenai kepalanya, sehingga ia pun terlempar bersama kaumnya. Karena ia telah menjalin persekongkolan dengan kaum yang menentang Nabi Lut, dialah yang menjadi mata-mata bagi kaum Lut untuk memantau kedatangan tamu Lut alaihissalam. Dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, orang-orang yang memiliki kecerdasan akal dan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ia selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menerima serta mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Di antaranya adalah menggauli istri secara baik dan halal dengan penuh keindahan dan romantis, tidak menuruti bisikan setan terlaknat, sehingga dengan demikian ia tidak termasuk orang-orang zalim yang amat dekat dengan azab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.